Halo semuanya, perkenalkan saya Della Amelia Dwi Saputri. Di sini saya akan mereview buku-buku novel. Perkiraan sih buku novel yang saya punya ada 11 buku. Nah, yang pertama kita akan sedikit mereview buku True Stalker. Buku True Stalker ini karyanya Kak Sirhayani. Nah, yang selanjutnya saya akan mereview sedikit buku Nalan. Nah, buku Nalan ini karyanya Kak Adani Salsabila. Nah, selanjutnya buku yang paling the best ini itu buku namanya Laut Bercerita. Laut Bercerita ini karyanya Kak Leila Chudori. Nah, selanjutnya ini buku terbaru yang saya punya yaitu buku Rintik Terakhir. Nah, buku Rintik Terakhir ini karyanya Kak Sri Puji Hartini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan ke videonya. Semuanya, kembali lagi ke saya Della Amelia Dwi Saputri. Di sini saya akan mereview buku pertama yaitu buku True Stalker karyanya Kak Sirhayani dan untuk penerbitnya dari Media Kita. Untuk tahun terbitnya pada tahun 2017. Cerita ini merupakan cerita populer yang ada salah satu di aplikasi di Play Store yaitu Wattpad. Udah dibaca 13 juta kali oleh pembaca. Untuk jumlah halamannya sekitar 507 halaman. Nah, cerita ini menceritakan seorang adik kelas yang bernama Adita, peserta didik baru yang diospek oleh salah satu kakak kelas yaitu Agam. Nah, di sini itu Adiba itu penasaran dengan kehidupannya Agam seperti apa, dan dia mulai menstalker kegiatannya Agam karena menurut dia Agam ini ganteng lah, kakak kelas yang merupakan ganteng di salah satu sekolah itu. Nah, juga kisah ini juga menceritakan sedikit bukan saja kisah percintaan. Yang menarik dalam novel ini merupakan mungkin ada sedikit kesibukan tentang apa itu OSIS, organisasi yang ada di sekolah itu, juga menceritakan sebuah perasaan yang muncul saat mereka nanti di akhir cerita ini ada sedikit nostalgianya pada zaman mereka SMA dulu. Juga nggak terfokus dalam cerita stalker ini, melainkan kegiatan yang lebih kayak cinta anak pada SMA di zaman remaja gitu. Nah, selanjutnya kita akan balik ke novel yang kedua. Selanjutnya kita akan ke novel yang kedua yaitu novel Nalan. Novel Nalan ini karyanya Kak Adani Salsabila dan sudah dibaca 15 juta kali di aplikasi Wattpad dan terbitnya pada tahun 2021. Untuk penerbitnya dari Coconut Books. Nah, untuk banyaknya halaman ada sekitar 392 halaman. Buku ini menceritakan seorang Nala Azura Kaila, gadis berusia 17 tahun yang diharuskan tinggal di rumah sahabat lamanya selama 2 tahun lamanya hingga kemudian masalah besar pun terjadi. Alan Adrian, anak sang pemilik rumah, ia malah ikut terseret ke dalam masalah tersebut, sehingga mengakibatkan dirinya harus menikah muda dengan Alan. Konfliknya sedikit berat mungkin. Juga karakter di tokoh ini sangat beragam. Alan yang memiliki sifat tegas, bertanggung jawab juga. Juga si Nala ini agak toksik lah dibilangnya. Untuk alurnya ini sedikit ini alurnya maju tapi ceritanya juga lumayan agak berat, tapi masih bisa dinikmati oleh anak-anak remaja. Nah, selanjutnya saya akan mereview buku yang ketiga.
Selanjutnya saya akan mereview buku yang ketiga, yaitu buku Laut Bercerita. Tadi pas opening saya bilang kenapa ini buku paling the best, karena buku ini menceritakan Jakarta pada tahun 1998 dahulu. Nah, buku ini adalah karyanya Kak Leila Chudori. Ini penerbitnya cetakan pertamanya tahun 2017, dan ini cetakan ke-35-nya tahun 2022. Nah, untuk banyaknya halamannya sekitar 377 halaman. Nah, cerita ini menceritakan Jakarta pada tahun 1998 di sebuah senja, di sebuah rumah susun di Jakarta. Mahasiswa yang bernama Biru Laut disergap oleh 4 laki-laki yang tidak dikenal bersama kawan-kawannya Daniel Tumbuhan Sunudiantoro, Alex Perazon, dibawa ke sebuah tempat yang tidak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar bersedia menjadi salah satu aktivis yang saat itu disembunyikan. Lalu cerita ini juga akan menceritakan keluarganya Arya Wibisono seperti biasa, yang pada hari Minggu menyediakan makanan kesukaan Biru. Sang ayah akan meletakkan 1 piring untuk dirinya, 1 piring untuk ibunya, dan juga 1 piring untuk Biru Laut, dan 1 piring untuk si bungsu Asmara Jati. Mereka duduk menanti, dan Biru tak kunjung kembali karena Biru tadi disekap, dan keluarganya itu sangat menunggu kepulangan Biru. Nah, Asmara Jati ini adalah adik Biru Laut beserta tim komisi orang hilang yang dipimpin oleh Aswin Pradana, mencoba mencari jejak mereka yang hilang serta merekam dan mempelajari testimoni mereka agar bisa kembali. Anjani, kekasih laut, para orang tua dan istri aktivis yang hilang menuntut kejelasan tentang anggota mereka. Sementara Biru Laut dari dasar laut yang sunyi bercerita kepada kita, kepada dunia, tentang apa yang terjadi dirinya pada kawan-kawan. Cerita ini juga bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya di mana, dan tentang cinta yang tidak akan luntur. Nah, selanjutnya kita akan review buku yang keempat. Semuanya, kita balik lagi ke novel saya yang keempat, yaitu novel Rintik Terakhir karyanya Kak Sri Puji Hartini. Ini penerbitnya dari Akad X Squad. Ini terbitan tahun 2024. Nah, untuk halamannya sebenarnya 364 halaman. Cerita ini menceritakan sebuah cerita, yaitu Karang Samudra Daneswara setelah mengalami koma yang tidak sengaja tertembak oleh ibu kandungnya sendiri. Dia mengidap DID, dissociative identity disorder, atau kepribadian ganda, atau juga bisa disebut alter ego, yang harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia bangun sebagai sosok kepribadian baru bernama Arutala Semanggi Daneswara, seorang remaja tunarungu yang mendominasi tubuh karang. Selama 3 tahun, Arutala berhasil menguasai tubuh karang tanpa membuat kepribadian lainnya yang muncul, termasuk karang sebagai inangnya. Sayangnya, kehadiran Arutala ini membuat orang-orang resah yang ada di sekitarnya. Selain tidak diterima oleh sang nenek, Arutala juga tidak mencintai Launa sebagaimana Karang mencintai gadis ini. Arutala justru mencintai gadis pada masa lalunya yang sering disebut gadis permen kapas. Nah, dari buku ini ada salah satu
kata atau kalimat yang menurut saya ini berkesan, yaitu tangis bisu adalah bentuk dari sebuah rindu, bukan karena dia yang jauh, tetapi dekat yang tak mampu mendekat. Tadi kita telah mereview buku-buku novel, yaitu ada 4, ada buku Terstalker, Nalan, Laut Bercerita, dan Rintik Terakhir. Sekian dari saya mereview buku-buku novel. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.